Oke, baik. Dan teman-teman semua ya, seperti tadi kita di sesi yang pertama sudah saya bongkar sedikit bahwa kita akan ada sharing dari dua orang yang akan membagi kisahnya mereka. Ya, yang pertama mungkin kita pergi dulu ke Manado ya, di mana beliau ini adalah seorang anggota Bawaslu Kota Manado, teman-teman semua ya. Nah, beliau juga adalah seorang dosen yang sekarang sudah mencapai posisi bronze agensi di Manado. Nah, mengenal 3i dari kegiatan BOP, ya, dari kegiatan pertemuan offline ya. Kalau ini kita sebutnya pertemuan online, ada pertemuan offline begitu. Dan kita akan dengarkan bagaimana sharing beliau mengenai bisnis ini ya, mulai dari bagaimana latar belakangnya sampai dengan perjalanan Pak Taufik Bilfaqih di bisnis ini. Oke, langsung saja kita panggil bronze agensi dari Manado, Pak Taufik Bilfaqih. Kita panggil dengan nama Pak Taufik ya. Selamat sore Pak Taufik. Selamat sore Pak Frans. Ya, baik. Ya. Gimana kabarnya Pak Taufik? Alhamdulillah baik-baik dan sedang disibuk-sibukkan untuk nginput tanggal 18 ini soalnya. Betul sekali ya. Untuk buku teman-teman semua ya, siap-siap habis acara input data selesaikan. Iya. Oke, baik Pak Taufik. Mungkin boleh ceritakan dulu seperti apa sih latar belakang Pak Taufik, kesibukannya dulu sebelum mengenal 3i Pak. Silakan Pak. Ya, saya mau menyapa buat teman-teman leader dan juga teman-teman mitra CAR se-Indonesia atau yang menyaksikan Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Taufik Bilfaqih. Latar belakang saya sebelumnya adalah salah satu pengajar atau dosen di kampus yang ada di Kota Manado. Kemudian saya aktif sebagai komisioner di Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di Kota Manado. Dan tentu aktivitas yang sudah saya lakukan adalah aktivitas yang menjadi kewajiban sebagai warga negara, sebagai penyelenggara negara sekaligus penyelenggara pemilihan umum. Nah, ini menurut saya adalah sebuah kebanggaan status ini. Namun perlu saya informasikan Mbak Frans dan teman-teman bahwa ternyata juga hidup di Indonesia ini perlu punya penghasilan yang optimal. Nah, sebenarnya saya jauh sebelum sebagai dosen dan juga sebagai anggota Bawaslu, aktivitas saya juga ya aktif di kerja-kerja marketing. Saya juga pernah aktif di multi level marketing. Namun perlu saya tegaskan bahwa ternyata saya sempat trauma dengan aktivitas tersebut karena banyak hal yang kemudian mengalami patahan di tengah jalan. Nah, bahkan saya sempat bertobat untuk tidak melakukan aktivitas yang berkaitan dengan mencari-cari orang atau merekrut-rekrut orang. Saya kira justru 3i Network lah yang kemudian membuka kesadaran berpikir saya untuk akhirnya saya kembali terjun di kerja-kerja marketing. Ini ada sesuatu yang dahsyat menurut saya tentang 3i Network. Itu Pak Frans sebagai latar belakang pertama saya untuk saya perkenalkan ke teman-teman leader dan teman-teman mitra yang ada di Zoom kali ini. Baik. Nah, Pak Taufik sendiri bagaimana ceritanya awal pertama kali bisa mengenal 3i ini, Pak? Ya, saya informasikan sekali lagi karena saya adalah penyelenggara pemilu. Jadi pemilu 2019 kemarin, saya melihat ada angka kematian di penyelenggara pemilu ya, hampir 700 orang mulai dari tingkatan KPU sampai dengan Bawaslu, bahkan polisi itu terjadi angka meninggal dunia mereka yang bekerja sebagai penyelenggara pemilu itu cukup tinggi. Tiba masa kemudian saya diperkenalkan oleh leader yang menurut saya luar biasa, top leader di Kota Manado, yaitu Ibu Jurani Rulubua. Kebetulan beliau juga adalah anggota DPR. Ada aktivitas BOP waktu itu. Beliau memperkenalkan tentang asuransi jiwa, dalam hal ini CAR, dan saya berpikir kalau seandainya seluruh penyelenggara pemilu kemarin yang meninggal dunia itu diasuransikan jiwanya, saya kira tentu ada yang punya asuransi, tapi saya kira tidak semua masyarakat atau khususnya yang menjadi penyelenggara pemilu itu punya asuransi jiwa. Jadi saya berpikir kalau seandainya saya masuk di CAR, kemudian terjadi apa-apa dengan saya, maka saya merasa ada proteksi jiwa. Nah, lebih dahsyatnya lagi, ternyata selain soal asuransi jiwanya, ada sistem bisnis yang diperkenalkan itu seperti 3i Network. Nah, saya bilang tadi bahwa saya orang yang trauma dengan kerja-kerja marketing atau merekrut-rekrut orang untuk bekerja di satu bisnis yang berkaitan dengan sistem jaringan. Tapi di 3i Network saya kira sangat luar biasa. Pak Sandi tadi, Pak Sandi udah memaparkan apa yang saya kira
itu yang kemudian membuka cakrawala saya gitu. Jadi ini unik, ada investasinya, ada asuransinya, dan juga ada sistem bisnis yang menurut saya kuat. Nah, kenapa saya bilang kuat? Karena memang background perusahaan ini yang membuat saya secara pribadi akhirnya terketuk, oh ini harus saya ikuti. Dan akhirnya karena saya sedikit diperkenalkan lewat BOP waktu itu, saya malah mengejar gitu. Saya sempat di pending lah, artinya leader saya itu memberi waktu sampai dengan 1-2 bulan, baru saya ngejar-ngejar, saya ditantang, bisa nggak mendapatkan 10 sampai dengan 30 mitra pertama untuk bergabung di 3i Network. Ya, saya buktikan itu. Saya buktikan akhirnya waktu di BOP, saya pertama gabung, kemudian langsung merekrut ada sekitar puluhan orang yang sudah saya daftarkan sebagai calon untuk disubmit. Itu Pak Frans. Jadi saya gara-gara BOP yang dilakukan di Kota Manado, sekaligus refleksi saya sebagai anggota Bawaslu, mengingat banyak penyelenggara pemilu yang meninggal dunia, saya akhirnya berpikir, saya harus punya asuransi. Karena jujur saya kurang demen dengan yang namanya asuransi jiwa gitu. Saya menganggap ini kegiatan yang seolah-olah kita sudah mendahului. Ternyata pikiran itu salah gitu. Justru CAR selain soal asuransinya yang membuat saya sadar, dan yang kedua juga 3i Network ini ternyata kerja-kerja marketing, kerja-kerja jaringan itu masih banyak hal yang positif. Dan terbukti di 3i Network ini, saya bisa menjalankannya dengan baik. Saya kira itu Pak Frans sebagai informasi. Oke, baik, luar biasa Pak Taufik. Dan pada akhirnya Pak Taufik bergabung, apakah kemudian Pak Taufik menemukan sebuah motivasi baru sehingga Pak Taufik menyikapi serius bisnis ini dan menjalankan sampai bisa naik peringkat demi peringkat, Pak? Apa yang menjadi motivasinya untuk menjalankan bisnis ini? Betul, motivasinya ya karena soal ada sistem yang menurut saya sangat sederhana. Pak Sandy saya udah menjelaskan dan saya memang terbuka pikiran saya gara-gara sistem ini, dia betul-betul tidak kemudian hanya sekedar membuat 1-2 orang yang sukses tapi bisa berpotensi menjadi berkat buat orang lain gitu. Nah, misalnya motivasi yang paling utama di sini kan soal ternyata kita bisa menjadi leader yang kemudian menciptakan leader baru gitu. Ini yang menurut saya menarik di 3i Network. Nah, oleh karena kesadaran saya itu, pertama kan tentu kita harus sadar dulu bahwa ini barang perusahaannya kuat nggak? Karena saya trauma didatangi polisi kemarin gara-gara ada perusahaan yang saya jalani, mainan marketingnya, perusahaannya bangkrut di Makassar, saya yang di Manado yang dihajar gitu sebagai leader, top leader yang ada di sini. Sehingga itu saya trauma. Nah, begitu saya lihat ada nama Salim Group di sana, ada ada OJK di sana, ada AAJI di sana, maka saya kemudian akhirnya termotivasi untuk bergabung. Nah, bisnis ini kenapa harus saya jalankan? Karena terbukti gitu. Terbuktinya adalah ketika saya diperkenalkan lewat bobisnya teman-teman leader, itu diperlihatkan ada statement bonus income yang sudah berbulan-bulan yang didapatkan oleh leader saya dan dua teman-teman yang sudah mendahului, itu dengan angka yang cukup fantastis dan cenderung naik, ya kan? Ini cenderung naik. Saya kira ini barang yang bagus. Pertama, CAR-nya dari tahun 75, 3i Network-nya sudah kuat di tahun 2014. Nah, menurut saya, dia udah sampai 5 tahun lebih ya, dari 2014 itu, saya kira ini adalah sistem 3i Network, saya kira jarang sekali kita dapat sebuah lembaga atau perusahaan atau kegiatan bisnis marketing yang bertahan 2 sampai di atas 3 tahun, itu biasanya berantakan. Apalagi mereka yang tidak terdaftar di OJK, atau yang kemudian cuma sekedar yang cuma sekedar hadir tapi tidak kemudian membuming seperti yang di 3i Network. Ini menjadi motivasi buat saya. Akhirnya saya tegaskan untuk melakukan aktivitas ini secara total. Saya rekrut, saya punya teman-teman di jajaran Bawaslu, saya rekrut teman-teman dosen, saya rekrut bahkan teman-teman mahasiswa saya rekrut juga leader, maksudnya pimpinan saya yang ada di Bawaslu di tingkatan provinsi, teman-teman Bawaslu se-Sulawesi Utara, bahkan staf-staf saya rekrut semua. Itu saya bersyukur, alhamdulillah mereka semua tertarik dan banyak closing, dan tidak heran dalam waktu 7 hari saya langsung leader agensi. Saya ibarat di Sulawesi Utara atau di Kota Manado, saya mematahkan leader saya, Ibu Jurani Rurubua, beliau 10 hari leader agensi, saya cuma 7 hari. Tapi itu juga berkat dari tentunya bimbingan dan juga bantuan leader saya tersebut. Kemudian dalam waktu 1 bulan saya langsung jadi bronze, karena memang tim saya solid. Jadi semangat bekerja dari awal itu betul-betul saya perlihatkan, dan akhirnya saya mendapat posisi yang
cukup cepat khusus di Sulawesi Utara dan Kota Manado. Dalam waktu 1 bulan saya langsung jadi bronze. Ini capaian yang menurut saya juga berkat dari sahabat-sahabat leader di jaringan saya dan juga mitra-mitra yang punya kesadaran. Jadi itu menjadi motivasinya, Pak. Yaitu selain itu juga saya ingin memanfaatkan 3i Network ini untuk mengajak kepada publik, kita harus sadar asuransi, sadar juga berinvestasi, dan sadar terhadap yang kita kenal dengan istilah bisnis atau income dalam 3i Network itu. Dan itu terbukti adanya. Dan saya masih tetap komitmen dan konsisten untuk menjalankan itu. Saya pikir itu, Pak Frans. Baik, wah seru banget ya perjalanannya tadi ya, kita sudah dapat ringkasannya juga. Dan mungkin satu lagi terakhir Pak, mengenai jalan-jalan waktu ke cruise kemarin Pak. Boleh dong diceritain Pak. Gimana? Oh ya, belum. Saya waktu itu ke Koyosep, saya sempat berangkat, saya bilang, kok saya mau ikut cruise ya. Saya cuma jujur belum sempat ikut karena waktu itu saya harus menyelesaikan tugas sebagai penyelenggara pemilu, harus selesai itu. Jadi akhirnya agenda itu nggak sempat kita ikuti gitu. Jadi yang sempat jadi harus saya informasikan bahwa menjadi aktif di CAR khususnya di 3i Network juga kita kadang-kadang mengalami pasang surut. Bukan soal karena kitanya yang tidak lagi bersemangat, tapi benturan-benturan dengan pekerjaan seperti kami sebagai penyelenggara pemilu gitu kan, yang punya syarat-syarat tertentu. Itu yang akhirnya ada agenda-agenda seperti mau umroh, seperti mau ikut kapal pesiar cruise, itu akhirnya saya pending dan saya batalkan. Dan saya sudah minta izin sama Ko Yosep, mudah-mudahan di berikutnya itu menjadi agenda, dan yang paling utama corona selesai baru kita jalan-jalan. Aku pikir itu Pak Frans, itu informasi dulu. Oke, baik. Ya, jadi menjadi tegas dan jelas ya, bahwa memang di 3i ini menjadi sebuah sarana bagi teman-teman semua yang ini nggak main-main ya, apalagi udah ketemu Pak Taufik nih teman-teman semua ya, udah mendengarkan kisahnya juga, ceritanya yang memang pantas lah, artinya 3i Network ini adalah satu usaha, satu peluang, satu pekerjaan, satu bisnis yang pantas buat kita jalanin. Oke, terakhir mungkin saya berikan kesempatan singkat ini untuk closing statement, apa yang mau Pak Taufik sampaikan mungkin ke teman-teman sebelum kita berganti dengan narasumber lainnya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Frans dan teman-teman. Saya ingin informasikan hal yang terakhir dan ini penting. Saya orang yang beraktivitas di kerja penyelenggara negara, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu. Kita harus punya kemampuan berpikir panjang bahwa ternyata menjadi penyelenggara negara, baik Anda sebagai anggota DPR, Anda PNS, Anda pejabat publik, atau Anda punya aktivitas yang hari ini dibayar oleh negara, itu hanya sebatas di beberapa momentum. Ada fase di mana kita akan meninggalkan pekerjaan itu. Saya khawatir kalau kemudian kita tidak punya cara berpikir yang lebih cemerlang, utamanya dalam konteks berbisnis, apalagi dalam konteks berinvestasi. Nah, saya kira 3i Network ini menjadi wadah yang luar biasa buat kita semua. 3i Network ini menjadi kesempatan karena dia prospektif, dia jangka panjang, dan menurut saya dia sudah teruji. Ini bukan cuma sekedar lip style ya, artinya cuma sekedar sambung menyambung bibir, tapi ingin saya tegaskan bahwa 3i Network ini benar-benar mengubah banyak orang sukses, dan saya sudah terima itu dan sudah saya rasakan itu, sehingga saya mengajak kepada kita semua untuk tetap semangat, jangan pernah berkecil hati. Saya juga pernah berada di posisi bronze, kemudian turun lagi gitu kan, berarti ada hal yang ternyata kalau kemudian kita juga tidak fokus itu bermasalah. Nah, tapi saya punya optimisme. Saya tidak akan pernah khawatir dan takut apapun posisi di 3i Network. Karena bagi saya, selesai di Bawaslu, saya akan fokus di 3i. Bahkan sekarang pun, saya sedang mencoba untuk kembali mengajak kepada teman-teman yang sudah bergabung di 3i untuk konsisten menabung. Dan pelan-pelan, saya mengajak kepada teman-teman dosen saya untuk kembali bergabung. Nah, saya bersyukur setidaknya hari ini saya sudah dapat 5 sampai dengan 10 orang untuk persiapan bonus elit ke depan. Jadi, Bawaslu tetap digaji, menjadi penyelenggara negara juga tetap digaji, tapi tetap mendapat uang hasil dari kerja kita di bisnis 3i Network. Aku pikir ini sangat bagus, dan mari kita sama-sama untuk tetap sukseskan bersama 3i Network. Terima kasih Pak Frans dan teman-teman leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat